warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Kasimas Edukasi Masyarakat. Pada podcast kita hari ini, kita kebetulan bersama dengan seorang narasumber yang merupakan hakim yang baru saja dilantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dimana ilmu-ilmunya juga masih segar, masih fresh, dan juga semangatnya juga masih membara ya Pak. Haruslah, masih muda soalnya. Betul ya. Mari Semangat kita muda. perkenalkan Bapak Andi Robiansa. Salam kenal semua. Nah, Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama, hadir Ika. di podcast Kasimas. Pak, boleh disapa dulu penonton Kasimas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton YouTube Kasimas semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hostnya sangat ceria, mudah-mudahan selalu sehat juga ya. Supaya bisa tetap berjalan Kasimasnya. Amin. Nah, Pak Andi, tema yang mau kita angkat hari ini kan terkait dengan dispensasi Dispensasi kawin kawin, kan, atau iya. kita biasa sebut dengan perkara diska. Ya, Nah, boleh langsung mulai nih Pak? boleh. Ayo kita Oke. langsung diskusi lah ya. Nah Pak, pertama-tama boleh Bapak jelaskan apa itu perkara dispensasi kawin? Iya, jadi kalau di Undang-Undang Perkawinan ya Ika, sekarang tuh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada di pasal 7 dan ayat 1, 2, 3. Ayat satunya itu mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, itu sudah berumur 19 tahun. Nah, yang kedua itu adalah dalam hal terjadi penyimpangan. Artinya itu ada nanti usia di bawah 19 tahun. Karena tadi kan di ayat 1 dibilangnya 19 tahun minimal. Iya. Maka dapat diajukan ke pengadilan oleh pemohon. Nah, pemohonnya ini adalah orang tua dari anak itu baik perempuan ataupun laki-laki. Tapi ada klausul syaratnya di situ, yaitu dengan suatu alasan yang mendesak, didukung dengan bukti-bukti yang cukup seperti itu. Dan pasal ketiganya itu terkait bahwa pemberian diska ini oleh pengadilan harus mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai. Nah, dari 3 ayat ini itu dirangkum dalam Perma Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019. Itu artinya dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berumur atau berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan. Begitu. Oke. Nah, coba kita bedah satu-satu ayat nih. Kan ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, ayat 1 ini itu menjelaskan tentang batas usia minimal untuk menikah, Ika. Gitu. Jadi, kalau kalau batas usia minimal menikah ini tuh dulu ya di Undang-Undang Perkawinan yang lama tahun 174 tahun nomor 1 tahun 74 itu batas usia minimal menikah untuk perempuan tuh 16 tahun. Oh, 16 tahun. Dan laki-laki itu 19 tahun. Tapi akhirnya dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu disamakan. Jadinya 19 tahun semua. Gitu. Bapak, tadi kan disebutkan Bapak bahwa anak laki-laki tadinya 19 tahun dan anak perempuan itu 16 tahun kan Pak. Dimana dari tahun 1974 sampai tahun 2019 itu diberlakukan undang-undang perkawinan yang sama. Iya. Nah, kenapa baru ada perubahan selama 45 tahun itu Pak? Iya. Ya karena sebenarnya saya juga kurang begitu memahami, tapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu sudah berlaku lama sekali ya. Karena 45 tahun itu bukan usia yang sedikit. Dan itu ya usianya tetap perempuan 16, laki-laki 19 tahun. Nah, tapi muncullah di tahun 2017 itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, Kak. Jadi putusan MK nomor 22 garing PU strip 15 garing 2017 yang mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Nah, para pemohonnya ini adalah anak-anak yang ketika dia menikah itu usianya masih usia anak-anak, masih usia dini. Para pemohonnya itu rata-rata masih umur 14 tahun. 14 tahun. Iya. Nah, itu akhirnya dia itu mengajukan permohonan lah ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal menikah.
Kenapa? Karena para pemohonnya ini mengalami hal-hal buruk pasca pernikahan. Salah satu pemohonnya itu menyatakan bahwa yang pertama tuh putus sekolah hanya sampai SMP. Karena waktu itu pemohonnya masih 14 tahun. Itu kalau sekarang kan kalau nggak kelas 2 SMP ya kelas 3 SMP kan Iya, kayak masih gitu. muda banget. Masih muda. 14 tahun itu masih muda sekali. Itu satu, putus pendidikan. Yang kedua, setelah menikah masih tetap dalam garis kemiskinan, Ika. Kenapa? Karena pendidikan itu kan sejalan dengan berkarir. Karena cuma lulusan SD yang SMP aja nggak tamat, akhirnya ketika dewasa sudah beranjak dewasa sudah menikah, mencari pekerjaannya susah bersaing dengan orang-orang yang sudah SMA atau bahkan sudah kuliah, jangankan SMP, kuliah aja masih banyak yang nganggur kan seperti itu. Kita lihat aja kayak misalkan kasir atau dia pekerja di supermarket atau di mana, rata-rata itu yang diminta minimal itu jasa SMA. Nah tapi ini SMP, akhirnya sulit bersaing. Itu yang kedua. Terus alasan yang ketiga itu pemohonnya mengajukan permohonan karena ketika menikah itu dia mengalami iritasi atau menderita infeksi di organ reproduksinya. Kenapa? Karena waktu menikah masih kecil, masih muda, masih belia, gitu. Nah, akhirnya oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ketika itu melalui pertimbangan yang sangat panjang dikabulkanlah permohonannya itu. Dengan amarnya itu menyatakan bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang masih ada frasa usia 16 tahun. Jadi di putusan MK itu dia cuma membatalkan. Selama ada frasa 16 tahun itu nggak berlaku. Tapi nggak menentukan kok dia 19 tahun kayak sekarang atau gimana. Terkait penentuannya itu nanti berdasarkan penelitian-penelitian oleh pembuat undang-undang dan stakeholder lainnya gitu, Ika. Berarti kalau ditetapkan 19 tahun itu berdasarkan penelitian kan Pak? Penelitian, bukan makanya MK-nya yang bisa menetapkan. Bisa muncul seperti usia itu. 19 tahun itu. Iya. Nah Pak, keadaan seperti apa ya Pak yang dikategorikan alasan yang mendesak bagi perkara Diska ini? Iya, jadi kalau di pasal 7 ayat 2 undang-undang sekarang itu kan boleh ada penyimpangan asalkan itu ada keadaan mendesak dan disertai dengan alat bukti yang cukup, didukung bukti-bukti yang cukup seperti itu. Keadaan mendesak itu atau darurat artinya kalau tidak diberikan dispensasi kawin itu maka akan menimbulkan bahaya untuk anaknya, bukan si ibu pemohonnya, bukan, tapi untuk anaknya itu. Jadi nanti hakim akan melihat dalam pemeriksaan perkaranya itu hakim akan melihat dan menilai keadaan si anak ini itu termasuk apakah dikategorikan sebagai keadaan yang membahayakan si anak atau tidak. Seperti contoh misalkan gini Kak, alasan diajukannya permohonan Diska itu karena dia misalkan perempuannya ini sudah hamil. Hakim itu akan dihadapkan oleh fakta dan juga akan menilai fakta tersebut. Kalau dikabulkan seperti apa, kalau ditolak seperti apa. Kalau misalkan dikabulkan bahaya untuk pendidikan misal seperti itu karena putus pendidikan, tapi ini sudah hamil. Nah terus kalau ditolak itu gimana, apakah madorotnya lebih besar? Kayak contoh misalkan ketika ditolak anaknya itu akhirnya nggak jadi menikah, terus anak yang dilahirkannya nanti nggak punya bapak, terus bisa jadi bahkan sebelum lahir si perempuannya depresi karena menanggung malu, dia hamil besar tapi nggak punya suami. Akhirnya yang ujung-ujungnya bisa jadi aborsi lah, yang selain membunuh si jabang bayi ini itu juga membahayakan si anak. Nah dalam kaidah fikih itu ada seperti ini. Kaidah itu menyatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi kalau kita pahami bersama, tadi kan batas usia minimal menikah kan 19 tahun. Artinya di bawah 19 tahun itu nggak boleh menikah. Berarti kan larangan. Tetapi ketika kok ada keadaan mendesak, maka kedaruratan tersebut itu
menghilangkan atau membolehkan yang dilarang itu. Maka muncullah konsep dispensasi kawin seperti itu. Tapi harus satu, prinsipnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan juga menghilangkan bahaya tersebut. Seperti itu. Yang Bapak sebutkan tadi kan banyak ini ya Pak, seringkali berkaitan dengan masalah kesehatan gitu kan. Stunting pada anak, tidak matangan emosional bagi orang tua si bayi, dan mungkin sampai dengan putus sekolah ya Pak. Ya. Berarti kalau alasan dikabulkannya karena hamil, maaf, itu berarti juga mendatangkan mudarat dan merugikan bagi anak ya Pak? Iya, gini, itulah dilemanya menjadi hakim ya. karena begini, dia kayak misalkan nih, kan dalam undang-undangnya itu dikatakan harus ada keadaan mendesak. Berarti kan bahaya. Tetapi hakim nanti juga akan akan timbul masalah bergejolak dalam hatinya ketika akan menyidangkan perkara. Satu, bahaya ketika dikabulkan, yang kedua bahaya ketika ditolak. Kayak misalkan tadi kan kalau misalkan dikabulkan nanti ada bahaya untuk anaknya, stunting kayak gitu kan, gizi buruk untuk anak atau anemia pada ibu. Terus juga itu terkait kesehatan. Bisa juga karena pendidikan. Kalau dikabulkan pendidikannya hilang nih dia gitu kan, putus sekolah. Terus kalau misalkan dikabulkan dia pendidikannya hilang, terus itu gimana nanti ketika besar? Apakah dia bisa hidup dengan layak, dengan bahagia ketika dia nggak punya pendidikan, akhirnya lowongan pekerjaan minim, kan itu bahaya-bahaya yang harus dipikirkan oleh hakim ke depan kan. Tapi itu ketika dikabulkan, maka akan timbul bahaya tersebut. Tapi ketika ditolak pun bisa jadi timbul bahaya lagi, bahaya yang lain seperti itu. Makanya di fikih juga ada kaidah fikih. Nah, hakim ini biasa pakai nih kaidah yang seperti ini. Jadi ada bunyinya tuh kayak gini. Idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma birtikabi akhaffihima. Jadi artinya tuh ketika ada kemafsadatan atau dua bahaya yang saling bertentangan. Kenapa bertentangan ya kayak tadi, kalau dikabulkan bahaya, ditolak juga bahaya kan kayak gitu. Maka harus meninggalkan bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan bahaya yang lebih ringan. Begitu. Makanya hakim tuh nanti akan menilai kira-kira bahaya untuk dikabulkan dengan ditolak tuh lebih besar mana nih bahayanya, karena kalau kita lihat ya dua-duanya menimbulkan madarat semua kan kayak gitu. Jadi ya itu dilimanya hakim. Tapi ya nanti hakim akan menilai milih mana yang lebih ringan dan akan dipilihlah yang ringan itu. Oke. Berarti masalah dispensasi kawin ini sangat rumit ya Pak? Rumit banget. Sekali. Dan hakim tuh pasti dilema dalam hatinya, ini harus saya kabulkan atau saya tolak gitu. Tapi ya balik lagi, itu semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, seperti itu. Nah, menurut Bapak sebagai seorang hakim nih Pak, permasalahan diska ini memberikan solusi atau justru malah menambah masalah baru Pak? Nah itu, gini, kita harus meyakini bersama bahwa regulasi saat ini yang terkait dengan dispensasi kawin itu baik undang-undang ataupun peraturan Mahkamah Agung itu adalah upaya pemerintah untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Kenapa? Karena orang datang ke pengadilan kan pasti punya permasalahan. Gitu. Jadi kita anggap aja itu adalah solusi untuk masyarakat, seperti itu. Nah, selain undang-undang perkawinan tadi kan juga ada peraturan Mahkamah Agung kayak gitu. Nah, selain juga solusi, kita juga harus yakin bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Sebagai contoh, dalam Perma nomor 5 2019 terkait pedoman mengadili permohonan diska itu ada satu azas, yaitu the best interest of child, kepentingan terbaik bagi anak. Nah, kenapa kok ada perma di situ? Karena kita itu lebih mementingkan hak-hak anak, pendidikan anak. Oleh karena itu kita juga harus yakin bahwa itu upaya terbaik oleh pemerintah. Nah, selain ini kan namanya solusi, memberikan solusi setelah ada permasalahan. Itu lebih baik lagi oleh masyarakat ya, para penonton di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, jaga anak kalian. Jangan sampai datang ke pengadilan, apalagi minta dispensasi kawin. Karena anak-anak itu tugasnya satu, belajar dan bermain. Cukup itu aja.
pendidikannya sudah bagus, dia bisa orientasi pada dirinya sendiri, bisa berkreasi, maka timbullah nanti nilai dalam dirinya untuk hidup di masa depan, gitu Ika. Oke. Nah Pak, saya pernah dengar ini bahwa ketika undang-undang perkawinan itu dirubah pada tahun 2019, jumlah perkara diska ini malah meningkat Pak, meningkat pesat. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa yang diinginkan pemerintah itu menekan jumlah permohonan dispensasi kawin atau bagaimana Pak? Gini, jadi benar kalau yang disampaikan Ika itu tahun 2019 Iya. itu permohonan dispensasi kawin 25.000 di Indonesia. Di Indonesia Pak. 2019 ketok undang-undang perkawinan baru kan. Di 2020 itu naik lebih tinggi lagi. Jadinya itu 65.000. Jadi kalau di persentase itu naik 260%. Wow. Ya itu ya gimana ya, karena undang-undang perkawinan yang baru itu kan menaikkan usia yang tadinya 16 tahun jadi 19 tahun. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa ya kalau usianya naik, maka yang tadinya 16, 17, 18 itu nggak harus diska, ketika mereka mau menikah jadi harus diska dulu. Jadi ya naik gitu. Tapi itu hanyalah angka-angka. Sebenarnya undang-undang 16 2019 itu adalah bukan untuk menekan diska, tapi gimana upaya pemerintah untuk menjaga anak-anak bangsa ini. Jangan sampai kok, kan itu apa larangan ya. Jangan sampai ketika kita sudah dewasa terus malah baru paham bahwa itu terbaik buat anak-anak kita. Kenapa ya? Karena usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun itu bukan waktunya untuk menikah. Benar. Tapi itu waktunya untuk belajar. Kayak kita hitung rata-rata SMA itu kan sampai 18 tahun. 19 tahun sudah lulus SMA. Nah, oleh karena itu kan tadi berdasarkan penelitian-penelitian panjang, maka muncullah angka 19 tahun. Jadi itu adalah upaya pemerintah untuk memberikan edukasi masyarakat juga bahwa usia yang baik untuk menikah itu 19 tahun gitu. Tapi juga ngasih solusi ketika kok oh ya sudah ada alasan mendesak nih, jadi ya bisa di bawah 19 tahun. Tapi ya itu konsekuensinya ada bahaya-bahaya lain yang harus dijaga dan pasti akan timbul seperti itu. Biasanya Pak, selain alasan hamil, seseorang mengajukan perkara diska ini ke pengadilan itu alasannya apa lagi? Iya, ini butuh minum kayaknya. Host kita butuh minum ini. Ya, kalau berdasarkan data dari Dirjen Badilak ya, itu ada beberapa yang menjadi dasar atau alasan oleh masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin. Dan yang paling banyak itu adalah Catin perempuan sudah hamil. Itu satu. Yang kedua, Catin sudah hubungan badan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat juga Catin sama-sama mencintai. Yang kelima takut melanggar norma agama. Dan yang terakhir adalah budaya dan tradisi, karena kita masih lihat itu di beberapa budaya tradisi itu saling menjodohkan dan bahkan usianya masih sangat belia untuk menikah. Seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua permohonan yang diajukan ke pengadilan itu pasti akan dikabulkan. Kenapa? Karena ada syarat bahwa ketika mau mengajukan ke pengadilan harus ada alasan mendesak dan dibuktikan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup seperti itu. Jadi alasan-alasan tadi itu hanya salah satu contoh. Tapi kalau misalkan kayak orang misalkan datang ke pengadilan mau nikah tapi nggak ada alasan apa-apa, ya nggak akan dikabulkan gitu karena nggak ada alasan mendesak gitu. Jadi ya itu semua dilakukan pemerintah demi kepentingan terbaik bagi anak. Itu yang paling penting itu. Nah, jadi itu ya Pak alasan dari kebanyakan orang untuk mengajukan perkara diska ini. Ya begitulah. Jadi intinya begitu. Nah teman-teman semua tadi sudah dijelaskan terkait dengan permohonan diska oleh Bapak Andi. Yang insya Allah materi ini bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Amin. Untuk Pak Andi boleh dikasih closing statement. Boleh. Bagi penonton podcast Kasih Mas ini Pak. Para penonton yang semoga selalu berbahagia seperti host kita ini gitu kan. Jadi dispensasi kawin itu adalah penyimpangan terhadap batas usia minimal menikah.
Dan saya harap para penonton semua, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya menjaga anaknya jangan sampai datang ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin. Seperti itu, karena banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan dan itu sebenarnya madorot untuk anak. Kayak contohnya sekarang terkait perlindungan kesehatan. Usia 19 tahun itu dianggap usia yang cukup matang untuk organ reproduksinya, terus kematangan emosional. Oh ya, kemarin itu di tahun 2025 ini saya dapat perkara cerai gugat, Ika. Nah, cerai gugat itu ternyata si penggugatnya itu dulu datang ke pengadilan minta dispensasi kawin. Dan ini datang ke pengadilan minta cerai. Itu alasannya apa? Pertengkaran antara suami istri, padahal baru beberapa tahun menikah. Jadi saya harap bapak-bapak, ibu-ibu semua di rumah kasih pemahaman kepada anak-anaknya untuk menjaga diri dan ya jangan sampai datang ke pengadilan. Kalau datang ke pengadilan untuk silaturahmi sih it's okay, tapi kalau datang ke pengadilan dengan permasalahan itu saya berharap Bapak Ibu semua nggak akan datang ke pengadilan. Mungkin cukup sekian, Kak. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Nah, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh datang langsung ke pengadilan atau mengecek website kami dan sosial media kami, Pengadilan Agama Amurang yang ada di bawah sini. Nah, sampailah kita pada akhir acara. Pak, biasanya kita ada pantun ini. Boleh nggak pantun? Silakan Biasa pantun. kan Bapak yang suka pantun. Aduh, jangan ya. Ika aja sekarang yang hostnya. Oke. Memang manis si buah rambutan, enak Cakep. dimakan secara perlahan-lahan. Cakep. Apabila ada sebuah pertemuan, pasti juga akan ada perpisahan. Nah, Ais. saya Ika Rahmayanti dan Bapak Andi Robiansah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.